Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab ketiga, kalibrasi akademik. Setelah kita bahas bab pertama, bab kedua, sekarang kita masuk bab ketiga, kalibrasi akademik. Setelah mental stabil dan kehidupan sosial terkalibrasi, saatnya membenahi cara kamu belajar. Jadi modul ini adalah modul pembelajaran dan pelatihan khusus untuk para mahasiswa atau calon mahasiswa. Sistem akademik kampus sangat berbeda dari SMA. Tidak ada yang mengejarmu, tidak ada yang memaksamu mengerjakan PR, tidak ada yang mengingatkan kamu bahwa ujian tinggal seminggu lagi. Semua tanggung jawab akademik ada di tanganmu. Dan disinilah banyak mahasiswa pertama kali merasakan konsekuensi nyata dari kebiasaan buruk selama ini. Tidak terlihat karena selalu ada yang menutupinya. Ya. Sejak SD, SMP, SMA, yaitu kebiasaan belajar hanya ketika dekat ujian. Ketika sudah masuk kuliah, universitas baru tahu rasanya. Tidak bisa bermain. Rumus standar sekolah tidak bisa dipakai untuk standar kuliah. Pertama, reset cara belajar dari SMA ke kampus. Reset itu restart ya, mulai ulang. Cara belajar yang berhasil di SMA tidak otomatis berhasil di kampus. Di SMA, kamu belajar untuk mengulang apa yang disampaikan guru. Di kampus, kamu diharapkan untuk memahami, menganalisis, menghubungkan konsep, dan bahkan mempertanyakan apa yang diajarkan. Nah, tugasnya ini. Ini pergeseran yang fundamental dan banyak mahasiswa yang tidak menyadarinya sampai nilai pertama mereka keluar dan jauh dari ekspektasi. Reset cara belajar bukan berarti melupakan semua yang pernah kamu pelajari. Ini berarti membuka diri pada pendekatan belajar yang baru. Lebih banyak membaca secara mandiri, lebih banyak berdiskusi, lebih banyak mengaitkan ilmu dengan dunia nyata, dan lebih sedikit bergantung pada catatan yang disuapi. Solusinya, baca materi sebelum kelas, bukan sesudahnya. Lalu aktif bertanya dan berdiskusi di kelas. Cari sumber belajar tambahan di luar materi kuliah. Buat mind map atau rangkuman konsep setelah setiap sesi belajar. Kedua, prokrastinasi. Musuh diam yang membunuh pelan, secara pelan-pelan. Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda pekerjaan yang sudah diketahui harus dikerjakan. Di kampus, prokrastinasi sangat mudah tumbuh subur karena kebebasan yang besar dan tidak ada pengawasan eksternal. Deadline tugas yang masih 2 minggu lagi terasa sangat jauh, sampai tiba-tiba menjadi besok malam. Skripsi yang semestinya bisa selesai dalam 1 tahun, molor menjadi 3 tahun. Karena terus-terusan ditunda. Ya, ini penyakit ya, prokrastinasi. Yang perlu kamu pahami tentang prokrastinasi adalah bahwa ia bukan masalah manajemen waktu, bukan. Ia adalah masalah manajemen emosi. Kamu menunda bukan karena tidak punya waktu, tapi karena pekerjaan itu terasa berat, membosankan, atau memicu kecemasan. Dan menunda memberikan kelegaan sementara yang sangat menyenangkan. Sampai deadline datang dan panik menggantikan kelegaan itu. Ibarat membuat perahu. Kamu tidak bisa mulai merakitnya saat ombak sudah datang. Perahu yang dibuat dalam kepanikan tidak akan pernah sebaik perahu yang dibuat dengan tenang. Jadi di saat laut itu surut jauh, kamu harus segera merakit ya. Jangan nunggu ombak besar baru istilahnya orang Jawanya gopoh ya. Nah,
Solusinya, pecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikerjakan hari ini. Dicicil ya. Gunakan teknik Pomodoro. Kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Mulai dengan bagian yang paling mudah untuk membangun momentum. Buat deadline pribadi yang lebih awal dari deadline resmi. Nah, yang ketiga, manajemen tugas, deadline, dan skripsi. Di kampus kamu bisa memiliki 5 mata kuliah sekaligus. Masing-masing dengan tugas kuis dan ujian yang jadwalnya sering berdekatan. Tanpa sistem manajemen yang baik, kamu akan selalu merasa kewalahan. Selalu mengerjakan sesuatu di menit-menit terakhir dan tidak pernah benar-benar menghasilkan karya terbaik. Karena selalu terburu-buru. Sistem manajemen tugas yang baik bukan tentang menjadi perfeksionis, tapi tentang memiliki gambaran jelas tentang apa yang harus dikerjakan kapan, sehingga kamu bisa mengalokasikan energi dengan tepat. Solusinya, gunakan kalender atau aplikasi sederhana untuk mencatat semua deadline. Review mingguan setiap minggu malam, persiapkan minggu depan. Untuk skripsi, buat target mingguan dan laporan ke pembimbing secara rutin. Jangan tunggu mood, kerja dulu, mood akan menyusul. Keempat, belajar bukan untuk nilai, tapi untuk bekal hidup. Nilai akademik itu penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting dari nilai adalah pemahaman nyata yang bisa kamu gunakan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Banyak mahasiswa yang IPK-nya tinggi tapi tidak bisa menyelesaikan masalah sederhana di dunia kerja karena selama kuliah mereka hanya belajar untuk ujian, bukan untuk memahami. Ubah orientasimu. Bukan bagaimana cara mendapatkan nilai A, tapi bagaimana caranya benar-benar menguasai ilmu ini. Solusinya, tanyakan selalu, apa gunanya ilmu ini di dunia nyata? Cari proyek atau praktik nyata yang menerapkan teori yang dipelajari. Diskusikan materi kuliah dengan orang di industri terkait. Nilai adalah bonus dari pemahaman yang nyata, bukan tujuan utama. Skill tambahan. Ini yang kelima ya, skill tambahan sejak semester awal. Ijazah membuka pintu, tapi skill yang menentukan apakah kamu bisa bertahan setelah pintu itu terbuka. Di dunia kerja yang semakin kompetitif, perusahaan tidak hanya mencari orang yang pintar secara akademik, tapi orang yang bisa bekerja, berkomunikasi, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan cepat. Skill-skill ini tidak diajarkan di kelas, kamu harus membangunnya sendiri. Dan semakin awal kamu mulai, semakin besar keunggulanmu. Jadi ini masukan, identifikasi skill yang relevan dengan jurusan dan minatmu. Ikuti kursus online, workshop, atau komunitas yang mengajarkan skill tersebut. Bangun portofolio nyata, bukan hanya sertifikat. Magang atau freelance sejak semester 3 jika memungkinkan ya, jika memungkinkan. Keenam, memanfaatkan dosen dan fasilitas kampus. Kampus menyediakan sumber daya yang luar biasa yang sering tidak dimanfaatkan mahasiswa secara maksimal. Dosen yang berpengalaman, perpustakaan yang lengkap, laboratorium, pusat karir, dan berbagai komunitas akademik. Semua itu ada dan tersedia. Tapi hanya mahasiswa yang proaktif yang benar-benar mendapatkan manfaatnya. Kebanyakan mahasiswa datang kuliah, duduk di belakang, tidak bertanya, dan pulang. Mereka membayar biaya kuliah yang besar, tapi hanya mengambil sebagian kecil dari nilai yang seharusnya bisa mereka dapatkan. Jadi gedung kuliah itu kan besar, ya. Harusnya kita manfaatkan semuanya, bukan hanya kelas saja. Jadi bangun hubungan baik dengan dosen, mereka adalah jaringan profesional pertamamu. Manfaatkan jam konsultasi dosen untuk berdiskusi lebih dalam. Gunakan perpustakaan bukan hanya saat mengerjakan tugas. Aktif di kegiatan akademik yang relevan dengan bidangmu. Nah, ini selesai ya kita
bab ketiga sudah selesai. Mungkin di antara kalian ada pertanyaan di bab ini, kalibrasi akademik. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya.